Oke, hari ini kita bertemu sama Bunda Sonya. Ketemu Bunda itu pada dasarnya pengen ngobrol soal cloning, tapi kita ngobrol yang lain juga ya, mumpung ketemu. Bunda kan harusnya sekarang masih asik nongkrong berteman dengan siapa saja, tapi punya tanggung jawab yang besar. Di usia yang udah sekarang. Saya nyebutnya Bunda asa kumaha ya, neng we biar. Bunda itu lebih ke biar kita ada chemistry lebih dekat ya. Bunda, kalau ibu kan juga kadis aja yang bawa anak buah. Kalau Bunda itu kan kayak sama ibu sendiri. Bun, gimana sih Bunda yang tiba-tiba masih muda, tiba-tiba punya tanggung jawab besar di Kabupaten Bandung Barat? Sebenarnya kalau tadi dibahas soal nongkrong, kebetulan banget dulu itu selepas SMA dan kuliah tuh kayak memang sudah puas-puasin nongkrong. Jadi ketika menikah itu memang sudah intensitas ketemu sama teman-teman itu sudah berkurang banget, nongkrong udah berkurang, apalagi ditambah punya anak, jadi emang udah gak pernah nongkrong, fokus ngurus rumah tangga, fokus ngurus anak. Waktu itu karena sudah terbiasa untuk punya uang penghasilan sendiri, tiba-tiba gak syuting lagi, akhirnya sebagai ibu rumah tangga saya memutuskan untuk jualan baju, jualan hijab gitu pada waktu itu. Jadi awal cetus mau jualan Shakila Besonya itu karena itu. Lambat laun alhamdulillah Pak Hengki diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat. Awalnya sih mungkin adaptasinya itu lebih ke terkait dengan organisasi ya gitu, karena kan begitu kita hadir memang sudah ex officio menjadi wakil ketua tim penggerak PKK. Nah itu Bunda itu menjadi Bunda apa saja? Pada masa itu hanya menjadi wakil ketua PKK, hanya menjadi wakil ketua Dekranasda, dan wakil-wakil yang memang ex officio lah begitu ya. Terus ternyata seru ya, cuma mungkin ada adaptasi ketika kita harus dalam satu organisasi dengan anggota-anggota yang usianya jauh gitu, seusia ibu saya bahkan banyak ya gitu. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ibu-ibunya semua juga sangat welcome sekali, sangat memberikan inspirasi, sangat memberikan pelajaran-pelajaran yang belum saya dapat di sebelumnya gitu. Jadi kita tuh benar-benar learning by doing gitu. Nah sekarang kan Bunda bebannya makin bertambah dibanding waktu awal-awal ya. Yeah. Awal kan wakil ketua nah sekarang kan hampir semua, saya kurang paham kayak PKK. Terus apa lagi? Dekranasda, Perpus juga mungkin ya. Bunda Literasi. Bunda Literasi itu Perpus itu kan. Perpus. Banyak lah ya, kayak kemarin genre ya Bunda. Iya, jadi alhamdulillah saat ini tuh saya jadi PLT Ketua PKK, PLT Ketua Dekranasda, Ketua KBB Sehat, Bunda Genre, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Bunda Forikan, Duta Penurunan Stunting. Kemarin tambah lagi ada tamu dari tim bisa itu Better Investment for Stunting itu saya dinobatkan menjadi Bunda Emo-Demo. Emo-Demo itu emotional demonstration terkait dengan stunting. Terus Jabar bergerak 10 udah 10 tuh dihitung gitu, dan lain-lain lah gitu. Yang kalau yang penting-pentingnya memang itu. Tapi itu yang pentingnya. Yang penting-penting yang memang krusial gitu ya. Yang lain-lain sih ada IPSM, ada apa, tapi masih belum berjalan baik lah gitu. Kalau yang sudah matang tuh 10 itu sudah matang gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya saya suka ya, maksudnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan pemberian edukasi sama masyarakat, karena kebetulan saya concern sekali terkait dengan parenting. Jadi sebelum jadi ketua-ketua sekarang ini, memang sebelumnya sudah sering mengisi narasumber sebagai selebgram untuk
orang tua untuk memberikan cara parenting anak-anak terkait dengan menyusui dan lain sebagainya tuh saya udah sering memberikan talk show gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang ternyata menyerupai di sini kan terkait dengan saat ini ya isu prioritas di KBB itu kita penanganan stunting. Jadi stunting ini PR-nya ternyata luar biasa sekali nih. Kalau dilihat-lihat, kalau dengar belum tentu semua orang sekarang tahu stunting, tapi PR kita stunting kan itu PR banget gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah yang akhirnya kita perdalam lebih banyak lagi, dan yang senangnya apa? Semakin kita mendalami peran, semakin kita banyak tahu, semakin kita tahu banyak informasi, kitanya juga semakin berisi gitu. Jadi banyak sekali lah manfaat yang akhirnya sekarang bisa kita dapatkan. Disclaimer dulu, Bunda menjadi ketua-ketua yang disebutkan tadi itu bukan karena keinginan, tapi aturannya seperti itu ya, Bu? Ex officio, betul. Kecuali Jabar Bergerak ya. Kecuali Jabar Bergerak. Nah, itu kayak jebakan ya, Bun. Punten bukan jebakan, tapi sekarang Bunda mau jadi ketua KONI, calon ketua. Setelah berbagai bunda-bunda, akhirnya Bunda juga mencalonkan. Karena kan udah ngambil formulir juga ya, Bun. Udah mengembalikan juga jadi ketua KONI Kabupaten Bandung Barat. KONI itu kompleks, Bun. Saya dari dulu ya. Seru ya. Saya suka merinding, itu agak sedih juga kalau udah dengar cerita atlet kita keluar. Biar lebih diperhatikan dan sebagainya. Betul. Nah, atas dasar apa sih sebenarnya Bunda mencalonkan saya harus jadi ketua KONI di KBB? Karena mungkin Bunda juga suka olahraga ya, saya suka lihat main motor trail waktu akang gitu. Saya berarti lebih jago Bunda aja nggak tahu. Rombongan langsung berhenti dan menolong Hengki Kurniawan. Begitu pula dengan sang istri yang terlihat panik melihat suami tercinta jatuh dari motor. Karena saya nggak jatuh. Nah, gimana itu, Bu? Atlet itu tidak ujuk-ujuk dapat medali emas gitu. Jadi mereka itu pasti ada proses. Prosesnya ini siapa lagi kalau bukan KONI yang mewadahi begitu ya. Kalau memang lagi ada kompetisi di bidang pemerintahan ya, bukan di klub gitu ya. Nah, untuk itu perlu disisir apa aja sih masalah-masalahnya. Kemarin saya sudah sempat silaturahmi dengan beberapa cabur. Permasalahannya adalah mereka ini semua harus jadi juara. Kita udah dapat nomor pertandingan, tapi Bu, mereka nggak punya uang untuk pembelian vitamin, mereka nggak punya insentif untuk beli makanan yang layak. Karena atlet kan nggak bisa kayak kita ya, makan gorengan, makan ihwet gitu ya setiap hari. Mereka kan atletis dibutuhkan gitu untuk olahraga tertentu. Itu yang jadi emang berarti PR-nya banyak sekali gitu. Makanya kita sekarang ngejar banget untuk Porprov supaya kita bisa naik peringkat. Jadi sekarang peringkat KBB itu ada di angka 6 ya, ada di peringkat 6. Paling enggak kita naik 1 sampai 2 digit aja itu udah luar biasa sekali untuk tingkat di Jawa Barat. Jadi harus kita telusuri satu-satu, dan itu kebiasaan saya ketika memecahkan suatu masalah itu dari hulu ke hilirnya harus kita pikirin gitu. Jadi harus detail, kalau enggak pasti akan pincang ya, maksudnya di kemudian hari. Dikasih uang makan, dikasih insentif, tapi dikasihnya ke siapa? Tapi atletnya terima atau enggak? Atletnya dia benar dipakai untuk kebutuhan demikian atau tidak? Atau malah dipakai buat gaya hidup atau apa, kan kita nggak tahu gitu. Nah, kalau saya sampai sejauh itu gitu mikirnya, mungkin perempuan Tea ya, harga cabai naik 200 perak Kenapa sih harus mikirin detail kayak gitu? Ini tuh akan sampai ke puncaknya pasti akan kita rasakan betul. Makanya tipe transaksi, sistem transaksi kita nanti ketika saya sudah mungkin ditakdirkan menjadi ketua KONI, itu yang harus kita ubah. Pola komunikasi dalam pengurus itu juga harus harmonisasinya baik. Karena sebuah organisasi itu ketika kita jadi ketua, itu bukan organisasi ketua. Kita ketua hanya diberikan amanah saja untuk menjadi seorang pemimpin, untuk mengorganisir, untuk memberikan kebijakan yang baik, untuk memutuskan sesuatu. Tapi di bawah-bawahnya itu wakil, ketua bidang, cabur-cabur dan segala macam, itu kita harus punya satu visi misi yang sama. Kalau enggak repot pasti gitu. Namanya kita mau jalan bareng harus satu mobil semuanya ikut, nggak mungkin yang satunya ditinggalkan gitu. Supaya kita mencapai tujuan yang sama gitu. Di luar sana, Bun, banyak yang bilang gini, Bunda jadi ketua KONI adalah dorongan akang. Salah. Pasti ada dorongan, pasti ada restu karena dari cabur-cabur itu ya.
meminta ke ada cabur-cabur yang meminta suami, suami juga akhirnya meridoi, ada dukungan juga dari suami, restu itu pasti. Tapi keputusan tetap di Bunda kan yang tadi Keputusan Bunda tetap ceritain saya, tuh. gitu. Jadi maksudnya memang udah dari 2021 sebenarnya udah dari masa Kang Rian mengundurkan diri itu sebenarnya sudah ada dorongan. Cuma yaitu saya masih belum yakin lah, udah nggak apa-apa yang lain aja. Waktu itu dengar nama Prof Yuda, dengar yang lain-lain. Oh iya memang kalau memang profesional dan di bidangnya sih mangga tuh gitu. Jadi memang enggak, bukan karena saya istri bupati gitu ya terus ujuk-ujuk gitu, tapi kan enggak juga, harus ada keyakinan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita jadi pemimpin tuh kita nggak boleh hanya dijadikan sebuah boneka, kita dijadikan sebuah wayang untuk digerakkan sama yang lain. Kita punya gerakan sendiri, kita punya komitmen sendiri yang kalau kita sebagai pemimpin nggak kuat kayak gitu-gitu, wah buyar semuanya. Tapi Bun, ini untuk menepis isu kan ada beberapa isu nih. Bunda nyalon KONI itu untuk kepentingan Pak Hengki sama pasukan PKK, terus Bunda PAUD, guru-guru PAUD, GTKI dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau mikir ke sana itu terlalu biasa sempit lah ya, gitu. Masih biasa ya? Masih terlalu sempit untuk saya mikirin kayak gitu. Kalau mau kampanye udah dari sekarang gitu ya, maksudnya ke PKK Ibu nanti 2024 dukung suami saya. Tapi boleh dicek sama ibu-ibu kader yang pernah saya temuin, pernah nggak saya ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Jabar Bergerak pun juga gitu. Kita bagi-bagi sembako dibilangnya ini untuk kepentingan pribadi apa segala macam. Pernah nggak saya bagi-bagi sembako bilang ke masyarakat nanti dukung Pak Hengki ya Bu? Nggak pernah. Kan gini, masyarakat itu akhirnya akan menilai seorang pemimpin itu layak atau tidak pada masa kinerjanya sekarang gitu, pada masa pengabdiannya untuk masyarakat seperti apa gitu. Jadi kalau kita daripada capek-capek mendorong orang untuk memilih kita di kemudian hari, lebih baik kita capek memikirin masyarakat mendapatkan berkahnya, masyarakat mendapatkan manfaatnya, dan mereka akan memilih dengan doa mereka masing-masing. Itu tuh lebih mujarab Kang daripada kita kampanye. Ya nggak? Setuju banget. Kalau ditanya kita kan sekarang ada 7 calon ya. Kalau ditanya semua visi misinya masing-masing calon itu pasti tujuannya sama, mewujudkan KONI KBB lebih baik dan titik. Pasti semua sama. Tapi kan di kemudian hari implementasinya tidak akan semudah itu gitu. Kompleks. Tapi kalau saya dan Kang Hengki itu selalu segala sesuatu tuh harus punya target. Ketika saya mimpin PKK, target saya sekarang seperti apa? Dekranasda, saya sekarang udah apa nih hal yang saya buat untuk Dekranasda? Begitu juga nanti dengan KONI. Pasti ada target-target yang sudah kami tentukan. Seperti yang saya bilang tadi, paling nggak kita naik 5 atau 2 digit lah untuk tingkat Jawa Barat ya. Apalagi kita sekarang tuan rumah 17 cabur. Jadi itu adalah kesempatan kita untuk bisa membuktikan, kesempatan kita untuk bisa menaikkan kembali prestasi, kita menggaungkan kembali olahraga di KBB. Dan yang saya optimis, KBB itu adalah gudangnya atlet, kalau saya bilang. Setuju. Jadi segala jenis olahraga itu KBB kayaknya ada atletnya, dan jago-jago dan keren-keren. Ada yang di Kabupaten Bogor itu kan sempat ramai itu, ya kan? Gulap Itu kan sekarang sedih Bun. Orang Cipeundeuh Bun ada di Sigin sekarang. Itu orang sebenarnya mewakili mana? Ngirimin juga karate juga ada ngirimin. Dan itu tuh keren-keren gitu. Jadi makanya sekarang atlet itu juga butuh pendekatan emosional gitu, dengan cabur dan dengan KONI gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa merangkul para atlet untuk mereka bisa loyalitas, bisa kerja keras untuk Kabupaten Bandung Barat, yang nantinya kebahagiaan ketika mendapatkan prestasi itu bukan hanya kebahagiaan seorang atlet, bukan hanya kebahagiaan seorang pemerintahan, tapi jadi euforia buat kita semua gitu. Ya, di Porprov target posisi berapa Bu? Kedua. Target berapa? Kita kan 6. Oh, 6. Kita target di 5 lah insyaallah. 5 besar. 5 besar. Kenapa enggak 3 besar Bu? Kita gini, kalau target itu kita boleh optimis, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan data. Kita harus realistis. Saat ini kekuatan kita, data kita di sejauh mana nih gitu. Jadi kita jangan optimis tapi akhirnya menangis. Gitu. Kita harus realistis juga dengan data yang ada, menunjukkan kita bisa kalau naik 1 sampai 2 digit. Ya 1 digit aja itu udah sebuah prestasi lah gitu. Untuk di Jawa Barat tuh kita juara umum di Indonesia gitu. Jadi maksudnya juara Jawa Barat itu kan memang keren-keren semua. Bunda kan bisa dibilang sekarang Pak PLT juga kerja sendiri, nggak ada wakil. Bunda sendiri juga.
apa sih yang dikerjakan oleh Bunda sama Papa LT? Jadi kalau saya hanya bisa menjawab terkait dengan kapasitas apa yang sudah saya kerjakan ya. Kalau terkait dengan Papa LT. Ini pertanyaan ibu-ibu soalnya. Terkait Papa LT nanti mungkin yang bersangkutan beliau lebih lebih bagus untuk menjawab beliau sendiri. Tapi kalau saya, alhamdulillah ya, PKK itu kita masih terus mempertahankan juara terkait dengan lomba posyandu. Kemarin kita lomba Kampung KB juga alhamdulillah tahun ini kita masuk rechecking lagi, yang mana itu pasti akan menjadi juara karena udah rechecking tuh biasanya kita 3 besar. Terus untuk Dekranasda itu saat ini kita sudah MOU dengan IKEA Kota Baru Parahyangan. Kita di sana punya stand besar, kita punya 9 stand yang diberikan IKEA. Mungkin kalau udah pernah ke IKEA, ketika turun eskalator keluar, itu di sana ada seperti bazar-bazar begitu. Itu adalah produk Dekranasda KBB. Itu adalah pengrajin asli Bandung Barat UMKM yang kami organisir untuk mereka bisa berjualan, mereka bisa pameran di situ gitu. Dan itu diberikan secara gratis. Tidak dipungut biaya apapun. SPG kami yang bayar, uang makan SPG kami yang bayar, untuk tempat pengelolaan itu diberikan gratis dari IKEA. Dan itu sangat amat berpengaruh untuk pengrajin ya. Jadi kalau Dekranasda itu UMKM-nya khusus kriya, khusus kerajinan. Jadi kita memang nggak boleh makanan. Jualan cobek aja di IKEA itu bisa sampai 15 juta 1 bulan. Gitu. Dan gede banget nih. Gede banget. Jualan cobek loh, baru cobek doang ya, maksudnya belum bambu, belum dan lain-lain. Bulan kemarin sampai 15 Mei kemarin omset kita di IKEA sekitar 32 juta dalam 1 bulan. Dan setiap 1 bulan itu kita bertukar dengan pengrajin yang lain. Jadi polanya seperti itu. Jadi biar semua kasihan. Benar. Jadi kita setiap bulan ganti. Kalau setiap minggu atau setiap 2 minggu kasihan, kita loading in loading out capek. Karena kan loading innya harus di atas jam 9 malam, loading out juga gitu. Jadi capek. Jadi setiap 1 bulan sekali kita ganti pengrajin. Muter terus ya, kadang kita kekurangan pengrajin juga gitu. Jadi ternyata pengrajin di Kabupaten Bandung Barat masih banyak nih yang belum tersentuh atau mungkin mereka tidak sanggup terkait dengan kuantiti yang banyak. Makanya kita juga ngajak juga untuk semua pelaku usaha kriya untuk ayolah gitu, kita fasilitasi, kita bantu nih untuk terkait dengan pemasaran. Memang ada beberapa kerajinan yang tidak melulu dibeli di tempat. Mas, kalau wayang ya, wayang itu kita ada dari Cipatat. Untuk pembelian di tempatnya itu paling cuma 1-2 wayang, tapi untuk pemesanannya itu sampai sekarang nggak berhenti kan. Gitu. Jadi mereka ada yang pesan langsung 10 wayang, langsung 15 wayang gitu, dan itu berkat ada di IKEA gitu. Jadi itu adalah wadah yang luar biasa sekali. PKK itu punya program namanya UP2K, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga. Nah, UP2K itu tuh isinya terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan koperasi di desanya masing-masing, di kecamatannya masing-masing. Dan itu ada penilaiannya gitu. Jadi kita pasti setiap tahun akan cek. Ada yang diberikan modal 5 juta, sekarang udah ratusan juta karena mereka juga dijadikan usaha dan lain sebagainya. Mereka akhirnya jadi bikin koperasi. Nah, sekarang ini saya di kabupaten sedang mentargetkan untuk kita punya toko PKK, toko UP2K namanya. Untuk di kecamatan itu sekarang udah ada di beberapa kecamatan namanya gerai UP2K. Di desa itu namanya warung UP2K. Yaitu isinya ya keripik-keripik singkong emak-emak, produk asli dan bukan UMKM yang udah keren-keren gitu tapi yang masih rumahan banget gitu. Dan kita juga mewadahi itu. Nanti kayak misalnya ada tamu-tamu, kita gelar produk terus diborong kayak gitu tuh udah ibu-ibu tuh udah lumayan terbantu itu sekali gitu. Soal ini Mbak, belum Mbak. Apa asal bukan Mas. Selatan nih. Selatan itu Selatan itu selalu merasa dianaktirikan, selalu seperti itu. Nah, dari perspektif Bunda, apa aja sih yang udah dilakukan untuk daerah selatan? Enggak ya, kayaknya kalau dianaktirikan, saya sering banget kegiatan di wilayah selatan. Sering. Di Cililin itu sering. Kemarin kita terakhir ada penilaian untuk PKK di Gunung Halu.
Sering ya, Sering. sebenarnya. Jadi kalau ke daerah selatan itu biasanya memang motoran, karena Iya, perjalanan benar. panjang. Lebih enak pakai motor. Terakhir saya naik mobil, turun-turun kok agak pusing. Tapi ngomongin bicara mau motoran ya Bun ya, ada yang sempet komen tuh, saya sempet baca di komenan Pak Hengki. Gila. Kalau motor Vario atau Honda Beat diajakin nggak Bun? Ya Allah. Ini selingan. Gimana Bun? Diajak lah. Kita mah nggak ada geng motornya harus ini harus itu, nggak ada, santai aja. Kirain yang Honda Beat sama Vario nggak diajakin gitu. Ada kok, kan kita kalau bareng kita kan kalau motoran pasti nggak pernah sendirian juga, pasti rame-rame. Ada yang naik Honda Beat, cuma ya punten-punten biasanya emang nggak sampai pol. Ya, perlu diservis lah, kalau balik langsung turun mesin. Ya Bun, mungkin terakhir nih Bun, dari Bunda untuk seluruh masyarakat Bandung Barat, ada pesan apa Bun? Untuk masyarakat Bandung Barat, keseluruhan ya, baik itu generasi milenial, generasi kolonial. Ayo sekarang kita tuh bareng-bareng untuk membangun Bandung Barat. Kita lihat Bandung Barat itu potensinya luar biasa baik sekali, baik dari segi UMKM, dari segi kerajinan, potensi olahraga, pariwisata, alam luar biasa, semuanya luar biasa. Cuma segala sesuatu yang luar biasa itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang dikenal orang, tidak akan menjadi sesuatu yang fantastis kalau tidak dikelola dan tidak diolah dengan baik gitu. Jadi kita sama-sama kita pikirin, kita ngopi bareng, kita diskusi untuk bagaimana caranya kita bisa memajukan Bandung Barat secara bersama-sama. Jadi kepemimpinan Pak Hengki itu bukan hanya tugas Pak Hengki. Menjaga kebersihan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas semuanya. Ketika pemerintah sudah menjaga kebersihan, masyarakatnya masih buang sampah sembarangan, tentu banjir pasti akan masih terus ada. Begitu juga dengan hal-hal lainnya, begitu ya. Jadi kalau hanya kita saja yang bergerak, kita saja yang membuat peraturan, kita saja yang membuat kebijakan, segala sesuatunya tidak akan pernah berjalan sesuai dengan harapan. Jadi mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemimpin sampai ke masyarakat harus dalam satu visi misi yang sama, harus dalam satu keyakinan yang sama untuk memajukan Kabupaten Bandung Barat lebih baik lagi. Gitu. Kolaborasi, inovasi mungkin Bun ya. Semuanya sekarang harus kita kolaborasi, kreativitas, inovatif, gotong royong, apalagi semua pokoknya harus kita inilah, kita berpegangan tangan bersama-sama supaya kita bisa mencapai tujuan yang sama. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Gitu sih closingnya. Pokoknya Bandung Barat. Saya nggak bisa kayak gitu dulu. hey guys, nggak bisa Bun. Jadi cuman kayak gitu. Saya aja Oh, sorry. Bunda yang closing. Bunda yang closing. Oke, teman-teman, guys, mungkin itu saja karena Kang Iwa tidak bisa closing, jadi hari ini saya yang closing. Mungkin di kemudian hari saya akan menjadi host juga. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang baik didoakan semoga terwujud, yang tidak baik sudah tidak usah didengarkan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya Sonya Fatmala. Iwa. Pandu Muhammad. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda itu sangat industri.